Perkenalkan, saya Putri Asriana Cahyaningsih dari kelompok 1 akan menyampaikan beberapa klaim yang terkandung dalam kasus mega korupsi di Pertamina. Yang pertama yaitu klaim fakta. Klaim fakta adalah klaim yang menyampaikan suatu hal yang dapat diverifikasi kebenarannya. Contohnya yaitu kasus korupsi di Pertamina menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Penjelasannya, ini merupakan klaim faktual karena dapat dibuktikan melalui data dari BPK, KPK, atau pengadilan. Yang kedua yaitu klaim nilai. Klaim nilai adalah klaim yang menyampaikan penilaian moral, etika, atau kualitas dari suatu hal. Contohnya, tindakan pejabat di Pertamina dalam kasus ini sangat tidak bermoral dan mencederai kepercayaan publik. Penjelasannya yaitu, klaim ini bersifat subjektif dan berkaitan dengan nilai-nilai etika atau keadilan. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pertamina menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Karen Agustiawan, mantan dirut Pertamina, dan beberapa pejabat internal Pertamina menjadi tersangka dalam kasus ini. Kasus ini juga berkaitan dengan keputusan untuk berinvestasi dengan perusahaan asing. Kasus ini terjadi di lingkungan internal Pertamina, Gedung Pusat di Jakarta. Kasus ini terjadi antara dari tahun 2011 hingga 2014. Dan bagaimana kasus mega Pertamina ini terjadi, itu karena investasi dilakukan tanpa persetujuan pemegang saham dan dilakukan tanpa uji kelayakan. Analisis dari kasus mega korupsi Pertamina yang pertama adalah masalah pengambilan keputusan tidak sesuai prosedur dan melanggar prinsip tata kelola perusahaan. Yang kedua adalah dampak kerugian negara besar dan rusaknya kepercayaan publik. Dan yang ketiga adalah saran. Perkuat pengawasan, wajibkan kajian investasi dan tegakkan hukum. Terima kasih. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan, argumen, dan counter argumen pada kasus mega korupsi Pertamina. Kasus mega korupsi Pertamina ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Dari sisi pendukung, argumen bahwa ini adalah bentuk kelemahan tata kelola BUMN. Mereka menilai bahwa kejadian ini mencerminkan buruknya sistem pengawasan, minimnya transparansi dalam pengadaan, serta lemahnya akuntabilitas pengambilan keputusan di tubuh Pertamina. Hal ini diperparah dengan adanya dugaan konflik kepentingan dalam proses penunjukan langsung yang tidak terbuka, sehingga memungkinkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang terjadi secara sistemik. Kasus Pertamina ini adalah contoh kompleks dari pertemuan antara risiko bisnis, kelemahan sistem, tata kelola, dan tantangan dalam membedakan antara kegagalan manajerial dan tindakan korupsi. Diperlukan penyelidikan hukum yang objektif, audit yang mendalam, serta reformasi tata kelola BUMN agar kasus serupa tidak terulang. Yang terpenting, publik perlu tetap kritis namun juga adil dalam menyikapi informasi, agar tidak terjebak pada narasi tunggal yang belum sepenuhnya benar. Terima kasih. Kasus mega korupsi di Pertamina bukan hanya menyisakan luka bagi keuangan negara, tetapi juga menjadi bahan kajian penting dalam logika deduktif. Mari kita bedah 5 pola deduksi logis yang dapat menggambarkan dinamika kasus ini. 1. Modus ponens. Jika seorang pejabat Pertamina menerima suap, maka ia telah melanggar hukum. Faktanya, ia menerima suap. Kesimpulannya, ia telah melanggar hukum. Itulah logika modus ponens. Kedua, modus tollens. Jika audit internal berjalan dengan baik, maka korupsi akan cepat terdeteksi. Namun, kenyataannya, korupsi baru terungkap bertahun-tahun kemudian. Berarti audit internal tidak berjalan efektif. Itulah contoh modus tollens. Ketiga, silogisme disjungtif. Yang ketiga, silogisme disjungtif. Hanya ada 2 kemungkinan. Direktur utama Pertamina terlibat korupsi atau sistem pengawasan internal sangat lemah. Jika sang direktur terbukti tidak terlibat, maka hanya ada satu kesimpulan yang logis. Sistem pengawasanlah yang lemah. Inilah. Yang keempat yaitu ada silogisme hipotetis. Jika seorang pejabat menyalahgunakan wewenangnya, maka dana proyek bisa diselewengkan. Jika dana tersebut bisa diselewengkan, maka negara akan menderita kerugian. Maka penyalahgunaan wewenang berujung pada kerugian negara. Inilah silogisme hipotetis. Lalu yang kelima yaitu dilema.
Apakah korupsi dilakukan oleh direksi atau sistem pengadaan yang dimanipulasi? Keduanya akan membawa pada satu akibat, yaitu menurunnya kepercayaan pada publik. Karena salah satu pasti terjadi, kepercayaan publik pun menurun. Beginilah bentuk logika dilema. Dengan logika, kita tidak hanya menilai peristiwa ini, tapi juga menelusuri akar dan akibatnya. Semoga kasus seperti ini menjadi pelajaran, bukan menjadi kebiasaan. Halo, saya Natia Wartini Sabira. Di sini saya akan menjelaskan dua argumen induktif pada mega korupsi Pertamina. Argumen pertama yaitu korupsi di Pertamina adalah pola sistemik. Kasus LNG tahun 2023 yang merugikan negara sebesar 2 triliun hanyalah satu contoh. Sebelumnya juga ada kasus yang serupa, yaitu pengadaan minyak. Polanya sama seperti penyalahgunaan jabatan oleh jabatan internal. Argumen kedua yaitu dampaknya langsung terasa pada rakyat. Uang triliunan yang hilang harusnya bisa jadi subsidi energi, tapi karena korupsi, harga BBM jadi naik dan masyarakat yang harus menanggung beban. Itulah dua argumen induktif dari saya. Terima kasih. Kasus mega korupsi di Pertamina mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan transparansi di perusahaan BUMN strategis. Kerugian negara yang besar menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum internal demi keuntungan pribadi, yang merugikan rakyat dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Dua contoh kesesatan berpikir informal dalam kasus ini. Yang pertama, adanya ad hominem atau mengalihkan kritik terhadap praktik korupsi dengan menyerang pribadi pengkritik, bukan menjawab substansi tuduhan. Lalu yang kedua, false dilemma, yang menganggap bahwa hanya ada dua pilihan, mendukung kebijakan pimpinan Pertamina apapun bentuknya, atau dianggap tidak nasionalis.